Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Termasuk kini 17 Agustus kita lah menikmati kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-78. 78 Indonesia merdeka itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib lo kita syukuri itu sebagai bentuk terima kasih awak, karena memang segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada marasuan waktu parang. Ada ya. Muda-muda ini ya. Nah, ada umur 78 dah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita. Beliau pun memerdekakan manusia dari sistem perbudakan. Jadi sama dulu sebelum diutusnya Rasul, manusia ko ada yang menjadi budak. Nampak dusinyo hamba saya menjadi tempat pelampiasan nafsu dari laki-laki, lalu kemudian yang laki-lakinya menjadi budak seperti hewan. Maka dengan hadirnya Nabi Muhammad membawa risalah Allah, ajaran Islam, kemudian Islam memanusiakan manusia. Jadi manusia kok dimanusiakan balik karena ada manusia yang diperankan sebagai hewan atau binatang. Jadi Islam adalah menjadi situasi dingin bagi peradaban manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan pembahasan awak, ulang-ulang kaji awak. Masuk kini surah Al-Imran ayat 103. Saya aja 103 petang 102. Sebelum 12 berapa? 101, ya toh? Sebelum 11 berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ayat 103 itu adalah perintah Allah. Wa'tasimu fi'il amar. Berpegang teguhlah kamu. Memaci arek menggenggam teguh. Bihablillah, dengan tali Allah, artinya agama Allah. Jami'a, semuanya. Jadi seluruh manusia tu diminta. Kalau awak macam ayat sebelumnya adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka ada disuruh berpegang teguh dengan agama Allah secara total, secara utuh. Jadi tidak nama nak ketujuh dewa ya dah. Nama nak ketujuh dewa pakai nama nak ketujuh, dibuang tak takah tu. Jadi awak memang mempedomani Al-Quran sebagai dasar di dalam menjalani kehidupan. Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan, sebagai rujukan ketika akan berkata, ketika akan melakukan sesuatu.
Artinya ada potensi bahwa manusia itu di dalam melakukan berbagai macam tindakannya itu menyimpang dari agama. Dek karena berpotensi menyimpang atau basilah saja. Kalau ayat sebelumnya mah diceritakan nyolai baca, nyolai tak tulis dalam kitabnya, tapi ndak itu nanyo karajuan do. Mangko ditegaskan balik kepada orang beriman supaya nak luruh jalan nan ditampuh, nak bana kato nan dikatokan. Itu merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran yang tertulis itu bukanlah karang-karangan manusia, bukanlah sihir, bukanlah kebohongan yang dituduhkan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quranlah yang menjadi panduan, hudan, menjadi petunjuk. Jadi makanya kalau ingin jalan wak lurus, Al-Quran. Karena tidak ada kepentingan di sekolah. Tetapi kalau kata manusia nak dipaci, kata manusia kau berpotensi ada subjektif. Baanan kalamat dia. Baanan kamu tuang kayaknya. Mangko itu adalah perintah. Nak do cerita lain, nak do nak dirujuk kecuali adalah apa yang sudah digariskan di dalam agama. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai setelah Islam. Bercerai-berai kau bisa jadi adalah inyo dari pedoman ko dia wae nani ko indak namana ko tuju dia namana murah namana ringan ko dan biar namana enggak payah menurut nafsu tinggalnya. Atau memang setelah manusia ko bersatu disatukan oleh agama, nilai-nilai agama yang menyatukan, ndak boleh cerita untuk berpisah, ndak boleh pacah balah. Baalo mangko ada semacam perintah untuk bersatu. Jadi waktasimuko ada menafsirkan berpegang teguh, ada menafsirkan bersatulah. Yang menyatukan itu adalah agama. Dari sekian perbedaan bantu awak kuah. Jadi nak ada beda-beda. Oh nyo kuli putih ya. Oh jangnya kuning yang lansek. Oh nyo hitam. Di sisi Allah Ta'ala nak betul dari pandang. Dari pandang itu adalah apa yang diamalkan dari ajaran agama. Takwanya itu yang paling mulia. Oh ancak oh tinggi oh rendah oh tua muda nah itu nak dipandang. Jadi nak dipandang bukan secara fisik, tetapi adalah nilai dari apa yang dikerjakan. Kalau betul kalau seandainya awak kok kulit awak ku hitam lah namanya, ndak boleh lu tu menjadi minder. Justru bukan itu yang dipandang. Orang kulit hitam, orang pendek, orang kene, orang miskin yang dianggap rendah dalam perspektif manusia, tetapi di mata Allah, di sisi Allah bisa lebih mulia dan bisa lebih tinggi. Karena yang dinilai itu bukan yang berbentuk fisik, tapi apa yang dikerjakan. Karena apa yang dikerjakan itu orang kaya, orang miskin, orang bansai, orang kulit putih, kuning, alay. Ini bisa melakukan kebaikan. Nilai kebaikan itulah yang mengangkat derajat mereka. Jadi, kalau seandainya diri awak dinilai oleh manusia mungkin secara status sosial kurang atau rendah, berjuanglah bahwa di mata Allah Ta'ala itu awak bisa menjadi mulia, bisa menjadi lebih baik dengan mengarjukan suruh menghentikan tagah. Karena Allah yang mengangkat derajat manusia. Mudah bagi Allah Ta'ala. Orang yang awalnya direcehkan, diremehkan, bisa dalam waktu yang singkat. Bisa sebaliknya. Orang yang meremehkan itu kemudian takluk. Makanya jangan kamu membenci sesuatu itu secara berlebihan. Barangkali sesuatu yang kamu benci atau orang yang kamu benci
bisa jadi itu menjadi sesuatu kebaikan atau lebih baik darimu. Dan jangan pula sebaliknya, kamu mencintai sesuatu atau mencintai orang secara berlebihan. Bos Sophia mainnya jangan sampai basah salahan banam. Barangkali dia bisa menjadi penyakit atau tidak baik bagimu. Kan tuh malam lah mencari aja tuh. Mencelek contoh kan sudah, mencelek tua kanan, manang. Bagi orang tua wabah, kok pahit jangan capek di luahan, kok manis jangan capek di lulu inge baru. Kadang-kadang orang wak pandang remeh, oh kira inyo nak kamu nolong awak. Inyo di saat orang lain lah sibuk dengan segala macamnya, inyo mungkin barangkali biasa-biasa saja, ternyata inyo punya waktu untuk membantu awak. Oh bakawan awak orang, mohon maaf, orang kayu, orang pangke, tapi inyo sibuk. Tapi justru orang biasa-biasa, justru inyo yang membantu awak. Iya. Jadi contoh bertetangga wah, mohon maaf, tetangga kono pangke, kono kayu, kono segala macamnya. Iko orang biasa-biasa aja. Nah, dipandang orang nona nak do status sosial yang tinggi nado. Tapi nan lain ketika wasaki, ikolah sibuk, nak pernah jelek, nan mau menjelek awas ya. Itu na orang biasa-biasa tu. Ambo mengamati tak kau apa, orang kuat ke diri ambo. Jadi ada pemuda biasa-biasa aja. Tapi di kegiatan di kampung justru inyo yang hadir. Meninggal orang inyo lah do sekali. Ale barale bayi barale buruk inyo do standby. Nana wa ba mon jonjai dia kemudian king kamari sibuk lah tentu bara kehebatan perannya tu. Hadir pada saat dibutuhkan. Kan itu yang berharga. Kan itu yang bernilai. Ado barangko ketika awak paralu. Ado inyo pada saat awak butuh. Itu contoh. Jadi makanya di mata manusia mungkin bisa saja kita biasa pada saat itu. Tetapi pada saat lain dia akan dibutuhkan. Ayah minum kok contoh ayah lah. Ayah mungkin murah, dianggap murah aja besok. Tapi pada saat musim kemarau ndak ada ayah dan lain-lain, abah kira. Oh, itu karena piti banyak lah. Pada saat hujan, anu kok payung lah namanya, kok daun pisang lah namanya. Pada saat hari hujan tu anu butuhkan orang. Payung tu. Itu karena piti banyak nalai. Banyak piti kan makan tu di batal buah di piti tu. Nah, jo payung tu lah atau kok ala namanya kok daun pisang tu lah. Jadi iko adalah gambaran memang kok ala namanya kok pahit jangan capek di luahan tu, artinya jangan membenci sesuatu itu dengan berlebih-lebihan. Sampai jejuk nak bahasa salam beko kecil orang awak jilid lidah awak namanya. Jilid lidah awak lama anunya ikut segala macam kira awak butuh je mbak kira lain. Tak malu awak kira tu. Kau minta tolong awak butuh, kau minta tolong awak mainin caci-caci takutlah sagan awak jilid lidah, tapi itulah kenyataan. Jadi ada peran kas ada paguno, kas ada jadi kecil orang tua awak, jadi cari orang sabalah matu bahwanya biasa-biasa, tapi pada saat-saat tertentu dia adalah penting bagi awak. Mangko memang nilai ajaran Islam, agama awak itu menempatkan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna, makhluk terbaik. Tidak boleh ada yang meremehkan manusia, meremehkan kemanusiaan manusia itu sendiri, atau meremehkan martabat manusia. Nah, itulah hakikat kemerdekaan sebenarnya. Melindungi seluruh tumpah darah, melindungi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang diinginkan adanya negara. Jadi Islam itu tidak boleh ada orang semena-mena dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, kemudian semena-mena menzalimi orang lain atau membunuh orang lain. Maka hadirnya negara adalah
untuk menjaga martabat kemanusiaan itu, manusia itu sendiri. Nah, jadi kata Allah Ta'ala, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, jangan sampai kamu pecah. Karena kalau yang namanya batangka, bercerai-berai, ibu konflik itu tetap berdampak negatif. Apapun itu. Alah heboh je lah batangka je, basiarak baswawa lah basiarak, baseserak kasadue. Contohnya lah lihat orang kampung bacaka kok periuk na tendang kok piriang na disipak kikiro kaki lah sakit menyipak piriang lah pecah lo. Penyesalan yang terjadi pada saat emosional, pada saat marah, disitulah terjadi kerugian. Maka paling dilarang dan Nabi itu la tagdab. Arti itu jangan marah. Manusia ko pada saatnya bangi itu berang tu emosi nak takana de calahane. Ko anak nak tentu dia lai ko bini nak takana beko jujur menyasai itu ditampa kini kuah saja dijadi puwe rasoe sudah tu balai anak rusak bini sakit barang-barang kok tonggak kok nak kiri tinjue kok bisa kok pecah lah nama tangannya tangan sakit lo dulu orang ditinju kok ya sarang berang kira tak kololong kira bantu itu kok direkam bantu itu ditumbuh kok bantu bagak banar tumbuh kira tak kololong tangannya pakai sudah kalau bini, iya itulah pada bini istilah pada bininya tumbuh biarlah kuat tapi mangkoe ndak usah maka nak do perlu itu dilakukan ndak perlu ada yang menyakiti seperti itu kok disadarkan balik ajaran agama tu kalau lah dibaca lah di nok manuangan untuk awak guna untuk awak bermanfaat untuk awak baamang ko dilarang guna untuk awak kalau lai beboh wa batang-katangka wana duelo setialah ado lingkungan menjadi tidak nyaman, keadaan menjadi tidak baik, tidak akan menyelesaikan masalah. Maka berbaik-baik je lah tahan. Bagi cik Nabi kalau kamu sedang marah, duduklah, ko alun je lai bau duaklah. Bau duak wak sadang bangi tu ni itulah ni macam min awak ni baki kilo bantu seram baki kilo bantu macam min awak seram berang itulah dingin tu dingin dek Nabi tetap yang marah tu tadi adalah bisikan dari iblis iblis tu yo ingin awak ko ni emosi kemudian bangi awak tulah sampai kau bunuh-bunuh kecil orang tua mah dan berang dia lah sampai kau bunuh-bunuh kau mah je ndak do tahan lai kamalatui. Jadi intinya adalah bahwa bagaimana sesuatu yang membuat kita berpisah, yang membuat kita bercerai-berai, yang membuat kita berantakan itu dihindari. Maka contohnya awaklah merdeka, awaklah bersatu. Nak boleh ruang jangan sampai awak merusak persatuan. Yang akan dilakukan adalah isi ruang kemerdekaan itu dengan berkolaborasi, bekerja sama, membangun sesuatu dengan damai. Damai itu indah. Jadi waktu mukene ada lagu kasidah, lagu perdamaian kan itu sebuah pesan baik. Banyak yang cinta damai, namun perang semakin ramai. Bingung ku memikirkan. Banyak cinta damai tapi perang semakin ramai. Artinya adalah perang itu tidak justru merusak. Rumah gedung-gedung didirikan sudah itu dihancurkan oleh rumah sakit
Nah, jadi jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu bertikai-tikai. Ini orang bertikai-tikai kau pakai cek guyon guru-guru awak. Orang tu baca kak itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Ujung-ujung pitih ya ujung-ujungannya. Jadi orang Parang tu Bapak Ibu adon yang terbaik nampak dia dirusak infrastruktur kuah, rusak sistem ekonomi, rusak ada sesuatu yang kanyo ambil di sini. Bahas supaya dirusak ikunya jadi hancur ekonomi, terjadilah ketergantungan orang lain, negara lain kayaknya. Ayo punya stok yang banyak. Berarti kan nak donan lo nama itu. Amang kue Indonesia itu punya cita-cita, yaitunya ikut di dalam perdamaian. Jadi ikut dalam perdamaian, apapun yang terjadi di negara-negara lain yang berpotensi terjadinya perperangan, pertumpahan darah, Indonesia berperan aktif untuk menyebarkan kedamaian, perdamaian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah, segala nikmat Allah terhadapmu wahai seluruh. Aku bahasa buana ya ma'syaral Aus dan Khazraj. Pasti terkait aja cerita depatang. Jadi diingat di surah Allah Ta'ala tolong karena nikmat perdamaian, nikmat kemerdekaan itu contohnya kini ya. Nek karena sadar merdeka kini, merdeka kini memperingati kemerdekaan, ingat itu adalah nikmat Allah. Tidak ternilai itu luar biasa maknanya, besarnya nikmat kemerdekaan itu. Bisa awak mengaji, bisa awak sembahyang, bisa awak ke surau. Kalau parang-parangnya dulu awak mencari TV ya. Kau ikut kan nak dona ikut parang ya. Kok pakai badia main-mainan ada aja. Dulu bara banyak para pejuang awak yang gugur. Kato, Mahfud MD. Indonesia merdeka bukan pemberian dari Belanda atau Jepang. Indonesia itu merdeka karena diperjuangkan. Beda dengan negara-negara lain. Kalau Malaysia merdeka karena memang pemberian hadiah dari Inggris. Amerika yang merdeka mengusir penduduk asli. Banyak cara-cara merdeka. Tapi Indonesia kok merdeka bukan kado dari Jepang, tapi adalah hasil perjuangan. Berjuang, berdarah-darah, mangkai senjata untuk memerdekakan diri dan negara. Mangko itu adalah nikmat yang luar biasa. Harus wak syukuri. Ingat nikmat Allah tersebut. Aiko konteks ayatnya adalah kepada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ko saja dulu ko kece orang wae musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan ko adalah lah saja dulu nyi nenek moyang baca kak taruih. Baca kak parang ladiang dulu kan memado je tersapu ke kampung aku. Ado parang bakampung. Parang basoso. Ambo kata SD masih ada je terterang tu. Ado tagaduhe cewek nagari itu langsung heboh. Langsung parang kampung batoya kami pakai toya tu pakai anu anu sepeda rantai sepeda dulu kan main Bruce Lee namanya. Bruce Lee kok banon tangan tu abang ada pakai pelaka ada pemaci itu gaya dulu tu. Tapi kan yang memanggaan ko harga diri nagari ko harga negeri kampung takat tu Aus dan Khazraj saja dulu. Kan teori yang awak bahas saja dulu tu lah takat tu je dia agaknya kok. Ego sektor, ego kampung, ego suku, ego ras, panggak memanggaan. Nan inyon terbaik, inyon nan hebat. Lah saja dulu lah itu namanya kelompok Aus dan Khazraj. Maka Nabi Muhammad punya peran yang luar biasa. Nabi Muhammad itu proaktif menawarkan perdamaian. Sajak Nabi Muhammad muda sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad kau kan diberi gelar Al-Amin. Diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Karena Nabi Muhammad masih muda sebelum menjadi rasul, beliaulah memberikan solusi terhadap konflik yang berkepanjangan terjadi. Meletakkan Hijr Aswad.
Jadi ketika Hajar Aswad Ka'bah direnovasi, dibugar. Nah, itu untuk menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempat semula. Nah, itulah bercakap lah tu pakar itu je bercakap boh batangka. Nah, jadi kelompok yang musuhku iko nama rasul, iko nama berhak, nah lain indah, iko mangko Umayyah bin Mughirah. Jadi Umayyah bin Mughirah, Abu Umayyah bin Mughirah sebagai panglima dari Quraisy. Nah, beliau membuat syarat siapa pertama masuk Masjidil Haram, ainyo yang diberikan kesempatan untuk menuntaskan masalah Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad cara dia beliau, Nabi Muhammad dah dulu masuk di situ. Nabi Muhammad yang masuk dulu Hajar Aswad, berarti Nabi Muhammad yang berhak. Tapi bagi Nabi Muhammad dalam rangka penyelesaian masalah konflik antar kabilah, antar suku, acarwe dalam sejarah disebutkan dia ambil surbannya, diletakkan batu Hajar Aswad tu di tengah-tengah kain surban itu. Ampe sudut itu disuruh tiap sudut kabilah-kabilah kau untuk mangke. You angkat sudut tu. Kamu angkat kau. Kamu angkat dua kabilah yang berkonflik dilibatkan, diikut sertakan. Aceh Nabi tu angkat tak nak melihat. Manca dia natakah tu baru sadar bahwa Nabi Muhammad itu memang cara penyelesaian masalahnya adalah dilibatkan kasadwe, dikuian satu sakaki. Jadi itu nama pendekatan partisipatif. Jadi satu tak meraso anulai, tak meraso ditinggalkan leh, tapi satu dilibatkan. Oh yo carwe Nabi Muhammad kau luar biasa. Itulah seni kepemimpinan Nabi. Seni menyelesaikan masalah. Itu namanya leadership. Hebat no leadership Nabi Muhammad. Mangko nikmat Allah Ta'ala memberikan kedamaian, ketentraman yang sebelumnya mereka dalam permusuhan. Id kuntum a'da'a. Sebelum Islam mereka bertengkar, mereka ribut, mereka berkonflik. A'da'a. A'da'a itu adalah bermusuh-musuhan. Ayo pada dendam kusumai. Baswa itu dendam kusumai, bamusuh-musuh, musuh bebuyutan. Kalau film-film kayak apa namanya di Betawi itu kan ada loh musuh bebuyutan dulu. Ada loh ceritanya tu. Itulah gambar potret kehidupan sebelum Islam, setelah Islam. Sebelum Islam mereka berkonflik, mereka berkelahi, mereka ribut. Dengan hadirnya Nabi Muhammad, ajaran Islam menawarkan perdamaian. Jadilah mereka bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum. Maka disatukan hati di antara hati mereka dengan Islam. Islam pemersatu. Jadi nak do ego-ego leh. Nak do nan istilahnya nan karyangok leh. Ditekan ego tu. Jadi ada kompromi. Jadi dalam teori manajemen konflik, teori manajemen konflik itu, jadi ada yang sifatnya kompetitif, waktu pacu nah, itu strategi. Parang mana lah, siapa menang dia nak berkuasanya, jadi dia menjadi pemenang. Resiko adalah ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah ko rato-rato menjadi oposisi. Nyoba akah tawi, bakah caru tawi, walaupun lah ada pemenang, tapi tetap menghadirkan namanya itu dendam. Tetapi dalam salah satu penyelesaian masalah itu adalah kompromi. Berkompromi di dudukan mana caba acar wele. Berkompromi ekolah le adona bangalah. Tetapi yang terbaik itu adalah berkolaborasi. Berkolaborasi itu bekerja sama. Dia terbaik eko celek situasi. Bisa berkolaborasi lah. Dilebatkan satu le. Takah. Dalam politik kan itu akhirnya berkolaborasi. Urai boh bertangkap para kan petom pemilu kini gua. Politik.
Dulu parang bantu api akal. Akhirnya orang heboh tu masuk ke dalam bekerja sama tu. Ikut orang heboh di bawah ke bah. Oposisi. Jadi itu artinya adalah memang tidak bisa selama-lamanya kompliko awak di bawah heboh tangkan apa kalau orang datang galak-galaknya. Orang berbagi ko awak di bawah nak mangalah sampai takatu bana. Calik-calik je lah. Jangan sampai ke hati na bawah. Jadi memang di orang Minang lah dulu cara penyelesaian masalah ko. Contoh orang Minang penyelesaian masalah. Kusui rambui apanya saya? Sikit. Alai. Kusui alai. Kusui kusui ayam, kusui bulu ayam apanya saya? Paruah. Tapi kalau kusui sarang tampuo apanya saya? Api. Lah ada orang tua awak mana tu. Jadi barajo teori-teori manajemen konflik ambo kuliah itu nama kuliah tanya tu ilmu lah do dalam kampung awak. Jauh sebelum pun dibahas-bahas teori-teori manajemen konflik itu lah ada orang kampung awak. Jadilah dibuat umpama adih badal dia kato babisa. Lah dibuat adih badal dia kato babisa. Demisan kalau konfliknya kayak konflik kusui ada kusui rambut kan kusui nama itu. Ada sikit aturan kalau dibuat sistem itu. Sikit ke bah? Lah do garis-garis diuruian tu nama nang kusui-kusui itu diluruhkan balik di aturan. Diurui ada sikit kau tadi. Barasia dia lurus dia balik. Nama nak muah je lurus ya putui. Tanggar buik kau. Itulah salah satu urui dia nama nak muah je nama dia lurus nang karingkang dia lain. Dia lur ke bawah. Tanggar buik dia. Lepe. Kalau kusui bulu ayam sak paruah menyesuaikan artinya penyelesaiannya di internal. Jo diri awak je menyelesaikannya. Jo paruah anak do di ayam tu sendiri. Tak perlu minta ngok keluar badan mana do. Itulah istilah orang tua hebat orang tua awak. Tu santiang. Dia baca ilmu orang, teori-teori orang. Kira lah dulu dia orang awak. Lah dulu orang tua awak. Tapi dulu nama kusui sarang burung tampuo. Acara penyelesaiannya. Abi energi awak itu je kan selesainya itu je kan dia no abi tanah gua abi wakat tua deh. Mabakal le. Jadilah donggong Dan meko kusi rambutnya tu babakal. Tu salah same nama itu. Salah solusi nama itu. Mangko ado kearifan, ado kebijaksanaan. Jadi mangkonyo Islam itu sudah menawarkan nilai, menawarkan solusi, menawarkan ajaran. Disatukan fa'allafa baina qulubikum, hati yang berbeda-beda itu tadi yang banyak kusumat yang benci dan semua hati yang ditata disatuan hati dengan nilai-nilai Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan ajaran Islam jadilah awak bersaudara, bersatu awak bersaudara dalam agama. Walaupun kuliah berbeda Jawa, walaupun bahasa berbeda Jawa, tapi nyo adalah saudara awak dalam beragama. Kira berbeda lo dawa agama berbeda lo dawa rasa, berarti awak adalah bersaudara dalam bangsa. Dalam awak bernegara, dalam awak berbangsa dan bernegara berarti saudara sebangsa dan setanah air. Berarti tetap lo diciptakan perdamaian. Pertama adalah saudara seagama. Kemudian adoran berbeda agama adalah berarti saudara sebangsa dan setanah air. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Pernah kamu berada di jurang kehancuran dan hampir di pinggir api neraka. Sampai mati awak dalam keadaan kafir lain dah do jara la tajatuh terjerumus ke dalam fa anqadhakum minha. Allah menyelamatkan. Allah kemudian menghindarkan awak dari siksaan api neraka itu tadi dengan iman. Lapih awak
terselamatkan awak dari api neraka, dari jurang kehancuran dengan iman. Agama awak, beriman awak kepada Allah, itu yang menyatukan awak. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menerangkan, Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, tanda-tandanya agar kamu mendapat hidayah, agar kamu mendapat petunjuk. Dibacuan di hati itu tadi ya, disuruh awak berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ketika awak dulu ingatlah nikmat Allah. Kemudian yang sebelumnya awak pernah bermusuh-musuhan, nikmat Allah yang memberikan kedamaian dengan ajaran Islam. Ketika awak bermusuh-musuhan, yang ada adalah kehancuran. Kemudian diselamatkan awak dengan iman. Demikian penjelasan-penjelasan itu menjadi pelajaran dewa, menjadi iktibar dewa di dalam menatap masa depan. Nah, demikian tausiah singkat kita pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merdeka oleh merdeka.